Tanya sama temen gue, yakin lo besok kita bisa sampai? Kebetulan nih almarhum temen gue tuh orangnya pede dan nyali, langsung ambil rokok, gue turun dari balai-balai, gue panggil, mang, bah gitu kan, gue panggil kayak gitu. Dia begitu dengar suara gue langsung turun ke bawah lari cepet banget. Dengar suara burung hantu itu, otomatis mindset gue langsung mengarah ke Miset bakar madat di tengah gunung. Setengah 4 pagi, pas banget dia pada mau pulang. Lah kayak jadi gue mau mata apaan tuh ya? Udah cuekin aja. Begitu kita ngelangkah dia lompat. Ian gue sekarang berdua yang melongo. Siapa yang ngerokok madat ya? Kan madatnya udah kelar. Nah, emang udah gak ada madatnya bener. Tetapi di saat kita lagi ngerokok berdua-dua, yang kecium bukan asap rokok bro, tapi bau madat yang tajamnya minta ampun. Nah gantian gue sekarang berdua yang melongo. Siapa yang ngerokok madat ya? Kan madatnya udah kelar gitu. Sampai gue cek, kita pegang-pegang ini. Kan dia soalnya beda, kalau udah diisiin madat tuh biasa agak rongga rokoknya kan. Kita pegang-pegang. Terus rokok yang kita isep juga udah nggak ada madatnya. Tiba-tiba bau madat tuh nyanter banget. Gua sama almarhum temen gua pelangak-pelongo langsung celingak-celinguk. Siapa yang ngisep madat ya? Begitu sekitar 5 menit celingak-celinguk, gua bareng nih nengok ke arah jalur jalur kita datang tadi itu dari bawah. Bareng-bareng gua nengok ke situ. Begitu gua nengok ke situ, anjir, miskun sialan. Jadi itu miskun ya. Dia diri di jalur madep ke kita, ngeliatin kita ya. Biasa rambutnya diginiin. Dia diem aja di situ, tapi kiri kanannya ada macan kumbang yang tadi dia 2 ekor, di sini gua ngeliat 4 ekor. 2 di dekat miskun, merinding gua. 2 di aliran sungai sebelah bawah. Itu jadi ada 8 pasang mata yang kayak baterai memperhatikan kita. Itu jangan ditanya, gue langsung sama almarhum teman gue. Takut? Ya iya, gue berdua-dua takut saat itu. Tetapi ketika kita menyadari keberadaan kita, dari sejak awal mau berangkat kita tuh udah sadar kita tuh mau kemana. Jadi ketika kita menghadapi segala sesuatu di tempat yang kita datangi, secara psikis, secara mental kita tuh udah siap. Rasa takut hadir, tetapi karena kesiapan kita, perlahan tapi pasti rasa takut itu bisa kita entaskan. Memang tidak semudah gue berbicara, tetapi bagi orang-orang yang memiliki kesadaran akan keberadaan, akan cepat sekali untuk membalikan rasa takut menjadi rasa yang berani. Nah disinilah karena kita menyadari kita mau datang ke tempat apaan ya, yang namanya gunung saat itu, ya udah jelas lah tempatnya jin pada kongko, tempatnya kunti pada nongkrong, ya emang tempatnya mereka. Mau gimana lagi, kalau emang kelihatan ya udah, mau gimana lagi. Yang bisa kita lakukan hanya tabah dan memohon perlindungan kepada yang Maha Esa. Nggak ada jalan lain, lari bahaya, panik apalagi. Yang bisa kita lakukan hanya tenang. Jadi setelah kita menenangkan diri, sekitar 15 menit atau 20 menit itu dari ufuk timur kelihatan mulai ada seberkas cahaya, bukan seberkas ya, mulai kelihatan rona cahaya gitu. Nah di saat itu kelihatan macan kumbangnya yang 4 langsung hilang semua, terang. Kalau miskunnya sih udah dari tadi hilang gitu kan. Gua ngelihat miskun itu nggak terlalu lama lah, mungkin sekitar 15 menitan, habis itu hilang. Tinggal macan kumbangnya 4 ekor. Nah macan kumbangnya 4 ekor setelah matahari udah mulai terang dia pun menghilang. Gua tuh baru bisa bergerak di saat matahari udah mulai terang, baru mulai berani ngelangkah lagi tuh sekitar sekitar jam 6 kita jalan lagi sampai ke Kawah Ratu tuh. Jadi dari kali ini ya kita naik sedikit, lewatin hutan apa namanya tuh, pohon kirai, kita masuk ke Kawah Mati pertama. Lewat Kawah Mati pertama naik, turun lagi Kawah Mati kedua, habis itu naik sedikit terus kan turun lagi
sampai ke Kawah Ratu. Di Kawah Ratu ini udah mataharinya udah terang banget. Mungkin ya sekitar jam 6. Karena gua belum tidur waktu malam dan sepanjang perjalanan ngalamin hal-hal yang luar biasa, akhirnya di Kawah Ratu kita istirahat dulu. Nggak buka tenda, nggak, cuman gelar matras, terus selimutan pakai ponco. Ya habis makan selimutan pakai ponco, tidur. Itu nyenyaknya pakai minta sama ampun. Alias kebluk kagak berasa. Bener-bener gua karena emang saking capeknya bro ya. Saking capeknya karena peristiwa yang gua hadapin semalam dan juga kita belum tidur. Itu gua tidur bangun-bangun jam berapa? Jam 2 sore, jam 2 siang. Perasaan sih baru senderan gitu kan. Bangun begitu lihat jam tangan, buset, udah jam 2 gitu kan. Temen gua almarhum dah bilang masih nyenyak banget tidur. Itu gua orak-orak kagak bangun-bangun juga dia. Woi, bangun udah jam 2 gitu kan. Karena kan dari literasi yang kita dapatkan dari Kawah Ratu sampai ke Simpang. Kalau sekarang dikenal dengan Simpang Bajuri ya. Kalau dulu pertigaan Cidahu. Nah, dari Kawah Ratu ke pertigaan Cidahu itu paling nggak 1,5 jam. Dari pertigaan Cidahu sampai ke puncak Salak Satu itu sekitar 5 atau 6 jam. Jadi gua ngelihat kan sekarang udah Sabtu. Sabtu berarti paling enggak ini hari kita harus sampai ke puncak Salak. Jadi besok turun lewat Pasir Ngit itu besok turun kita lintas ke Cimelati itu keburu. Nah, gue bangunin temen gue nggak bisa bangun nih. Akhirnya jam 3 dia bangun sendiri karena gue sebel ya udahlah. Mau naik mau kagak bodo amat gue bilang kayak gitu. Lu molor dah gue bilang gitu. Gue nikmatin pemandangan Kawah Ratu. Kawah Ratu tuh indah banget bro ya. Tetapi di balik keindahan Kawah Ratu menyimpan sebuah energi yang sangat menakutkan. Terutama setelah hujan deras turun menyiram bumi. Jangan sekali-kali mendekati areal Kawah Ratu pasca hujan deras karena sangat berbahaya sekali. Kawah Ratu di saat cerah menjadi sahabat yang luar biasa, menjadi tempat yang eksotis, menjadi tempat yang indah untuk bersantai, untuk menikmati pemandangan. Tetapi semua itu bisa berubah menjadi malapetaka apabila kita tidak memahami karakter dari tempat yang kita kunjungi. Tidak hanya Kawah Ratu, gue rasa semua tempat yang ada kawahnya pasca hujan deras, gue yakin itu berbahaya. Karena apa? Massa air itu lebih berat daripada massa gas. Jadi ketika intensitas hujan turun dengan derasnya, otomatis air yang meresap masuk ke dalam bumi itu volumenya luar biasa banyak, sehingga kemungkinan besar menekan gas beracun yang ada di dalam areal kawah untuk naik ke permukaan dan terbawa oleh udara bebas. Akan menjadi sangat berbahaya jika gas beracun itu kita hisap. Karena apa? Itu nggak main-main bro, paru-paru pecah. Gue bisa ngomong karena gue beberapa kali ngangkat korban yang meninggal di Kawah Ratu selalu dari hidung, dari telinga, atau singkatnya dari seluruh lubang yang ada di tubuhnya itu mengeluarkan darah. Itu mengerikan banget. Jadi silakan nih main di Kawah Ratu, menikmati pemandangan Kawah Ratu, tapi juga harus tahu karakteristik dari tempat yang kita kunjungi. Karakter Kawah Ratu menjadi sangat berbahaya apabila kita kunjungi setelah terjadi hujan yang cukup deras. Jangan deketin deh. Nah itu pelajaran juga ya bang, ilmu juga buat kalian yang nantinya mau main ke Kawah Ratu. Hindari kalau misalkan habis hujan deras. Betul. Terus kalau bisa kalau main-main ke tempat-tempat kayak gitu, siapin juga slayer ya, slayer kering sama slayer basah. Fungsinya itu untuk menghambat ya gas belerang terhirup oleh indera pernapasan kita. Kalau yang basah fungsinya untuk mencegah kalau gas belerangnya sudah terkontaminasi oleh gas beracun, gas amoniaknya. Itu fungsi dari slayer basah itu untuk menahan ya, sekitar 5 menitan bisa kita tahan. Kalau lebih dari itu ya berbahaya juga.
Kalau main-main di tempat itu jangan lupa itu, satu kita hafal karakternya, kedua kita juga harus siap. Itu yang paling berat. Yang paling ringan kita buta. Kalau terkena semburan gas belerang yang cukup menyengat, itu kita bisa buta. Ada yang buta permanen, tapi kebanyakan sih buta sementara. Tapi nggak enak, semingguan buta sementaranya. Betul-betul buta itu. Betul-betul bikin sport jantung. Karena gue beberapa kali juga nolong orang yang terkena ya matanya itu terpapar oleh gas belerang tadi, itu sampai benar-benar dia nggak bisa ngelihat. Itu pada tahun 94. Pada tahun yang sama gue pernah nolong juga itu. Ada 4 orang pramuka yang terpapar oleh gas belerang tadi. Nah, kita kembali ke cerita. Pada akhirnya jam 3 sore itu teman gue bangun. Begitu dia bangun, cuaca udah mulai mendung, gelap. Karena gue takut kehujanan, gue orak-orak nih temen gue, bangun udah mendung bego, gue bilang gitu. Akhirnya dia bangun ngeliat cuaca udah mendung kayak gitu, langsung packing. Ntar kita makannya di seberang aja gitu kata dia. Oke, itu cepet banget ya, perubahan cuacanya itu cepet banget. Betul-betul dalam hitungan detik langit itu udah hitam, kabut, langit hitam terus datang kabut beserta angin. Tapi karena memang kita harus segera nyebrang, karena seperti gue bilang tadi, kalau hujan deras areal kawah berbahaya. Kedua, kita melewati 2 sungai yang cukup besar. Dikhawatirkan selain gas belerang yang berbahaya mengintai kita dalam perjalanan, sungainya juga meluap. Mending kalau satu ini ada 2 sungai. Curah hujan di Gunung Salak kalau udah deres tahu sendiri, udah kayak ditumpahin dari langit kan. Nah, karena ngelihat situasinya udah kayak gitu, gue langsung cepet-cepet sama teman gue. Itu teman gue biar kata nyawanya baru separuh masuk, akhirnya packing, gubrak ya nggak, jalan. Itu jalan, begitu kita mau turun, hujan gede. Itu hujan deres sederesnya. Dalam waktu 5 menit, suasana Kawah Ratu betul-betul sudah dikepung oleh hujan deras. Dan dalam hitungan detik, debit air sungai yang tadinya normal berubah menjadi sangat mengerikan. Itu betul-betul dalam hitungan menit, karena curah hujan yang datang saat itu tuh luar biasa, gede banget minta ampun. Melihat situasi kayak gini, gue langsung dong, nggak mungkin kita nyebrangin sungai kan. Ya kalau maksa nyebrang ya gue kagak bisa cerita di sini. Lu kali nyeritain gue, lu udah ada orang bego 2, udah tau kali banjir dia nyebrang, modar gitu kan. Ya udah, karena situasinya kayak gini, gue mundur sama temen gue, mundur naik ke atas. Nah, begitu di atas, ego main lagi. Masih bisa nih, masih ada celah, kan itu ada batu-batu gitu kelihatan. Di antara gemuruh air sungai yang luar biasa, itu kelihatan ada 2 celah batu yang sepertinya itu bisa kita lompat-lompatin pakai teori. Akhirnya setelah mikir-mikir, debat dan sama-sama gilanya waktu itu ya udah ayolah berangkat gitu kan. Turun, begitu sampai di lokasi bingung, nggak taunya yang kita lihat dari atas beda banget. Itu batu kagak bisa dilompatin jauh-jauh lah, kalinya gede sekitar 5 meteran kan. Wah, gak mungkin ini mah. Udah diem, udah kita balik lagi naik ke atas. Di atas gue berantem sama temen gue. Udah cuek aja lah, bisa itu kita seberangin gitu kan. Karena waktu itu kita masih muda-muda ya, umur belasan tahun. Dibilang pengecut itu rasanya kesel banget. Gue bilang jadi, gue bilang kayak gitu, ayo balik. Udah, kita seberangin aja tuh kali. Begitu sampai ya nyebrang aja gue biasa. Itu kali segitu derasnya ya, itu cuma segini gue perasaan waktu itu ya. Gue nyebrang jalan sampai ke batu yang gue bilang tadi, terus jebrangin lagi jalan lewat terus naik ke atas. Sungai keduanya juga seperti itu, banjir gede tapi kita lewatin terus. Begitu sampai atas baru bengong. Itu kayu ya yang dibawa sama air kali, itu kayu terus batunya pada gelinding. Terus gimana kita lewatnya?
Di sini baru pada mikir gue, baru gemeteran nih kaki, gede gitu kan. Gue bilang gimana lewatnya tadi kita ya? Kata dia gitu kan. Gue bilang begitu lagi celingak kita lagi kebingungan kayak gitu, kita diem, itu hujan udah intensitasnya udah berkurang, tapi gerimisnya masih ada. Di saat kita lagi kebingungan kok bisa nyebrangin tempat kayak gitu, ternyata di sebelah kiri kanan gua ada 4 ekor macan kumbang, macan yang warna hitam tadi, Black Panther. Mereka sekitar 5 meter, yang sebelah sini juga sekitar 5 meter. Mereka duduk ngadepin kita semua. Di saat gue ngelihat macan kumbang 4 ekor tadi, kita melihat jalur yang ke arah lapangan, terus yang mau ke arah Simpang Bajuri sekarang, itu tiba-tiba itu hutannya gelap total bro, gelap total. Gue langsung bengong tuh, merinding gue, anjir, gue jadi inget. Itu kita balik nggak mungkin kan, sungai masih gede, mau nerusin jalan. Di depan gue itu pohon-pohonnya kayak apa ya, kayak pohon-pohon apa ya sih, kayak gimana sih, jadi ini pohon-pohon tiba-tiba ada petir jeger, ada kilatan cahaya, itu kayak bukan di dimensi normal kita, bukan. Jadi sebelah sini tuh gelap banget, nah tempat gue berdiri tuh normal kayak agak terang gitu. Jadi gue mau masuk ke sana tuh rasa-rasanya juga nggak mungkin, tapi balik ke sini juga nggak mungkin. Sedang dimensi yang gue lihat di depan itu dia terus merambat, terus. Jadi seperti jalan tuh kayak apa sih? Kayak tabir cahaya tuh jalan terang. Lama-lama kan deket, akhirnya gue masuk juga, delep. Nah begitu gue ada di dalam tabir yang pekat tadi, masih kelihatan, cuman kayak apa ya, kayak kabut tipis tapi warna hitam gitu kan. Begitu gue masuk di dalam dimensi itu, gue nggak denger lagi tuh suara air yang tadinya namanya kali banjir, lo tau sendiri suara airnya kayak gimana, bung, itu tiba-tiba suara itu hilang. Gue sama temen gue langsung kayak ada di tempat yang bener-bener asing, walaupun secara fakta ya, nyatanya gue tuh masih ada di tempat yang sama, karena kalau kita ngelihat ya sama aja tempatnya, cuman suaranya tuh hilang, suara air tuh nggak kedengeran sama sekali. Akhirnya karena balik nggak mungkin dan kita nggak mau terjebak di tempat ini, kita putuskan untuk jalan. Gue nggak tahu saat itu udah jam berapa. Di saat kita jalan mulai memasuki hutan, itu kilat jeger, kira-kira 4 atau 5 kali suara kilat. Itu jalanan nggak kelihatan bro, betul-betul gue berdua ini nggak ngeliat apa-apa. Di saat kita lagi bingung ya mau kemana, karena jalanan tiba-tiba nggak kelihatan, semuanya serba gelap gulita ya, itu ada sosok di depan gue jalan. Itu tinggi besar tapi nggak hitam ya, dia putih, nyamperin ke gue langsung berdua sama temen gue jatuh duduk cabut golok. Ya ngomong sih enak, waktu nyabut begitu golok udah kepegang juga begini ngedek-dek. Bingung kan ngapa-ngapain. Terus gue berdua sama teman gue, waktu itu kelihatannya kita berdua udah pasrah aja, habisan bingung mau kemana. Gue bilang sama teman gue, bilang ya kalau emang udah waktunya mati. Dia bilang tapi gue nggak mau mati kayak begini, gue bilang kayak gitu kan. Ya udah, terus teman gue kan juga selon orangnya kan. Ya udahlah, yaudah kita tos-tosan aja kata dia gitu, yang penting kita takbir sekarang. Jadi gue langsung pegangan sama dia, dia megang golok, gue megang golok, terus kita pegangan tangan supaya nggak bisa kita langsung takbir kan, Allahu Akbar, kita terjak jeret. Itu makhluknya tiba-tiba langsung hilang. Cuman masalahnya nggak selesai itu makhluk hilang kan. Begitu makhluk hilang ya, yang jalanan tadi sempet hilang nggak kelihatan, terus kelihatan sebentar. Ini kita benar-benar sekarang kayak kejebak di dalam dimensi di mana kita nggak bisa bergerak sama sekali. Kita cuma bisa diem aja tuh berdua. Mungkin ini kali nih kalau orang-orang yang hilang nggak ketemu, mungkin situasinya kayak gini. Betul-betul ada di satu tempat di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain bro. Bener-bener nggak bisa ngapain. Bahkan gue ngomong sama temen gue ini,
gitu doang. Jadi nggak kedengeran gitu kan. Apaan lu ngomong apaan gitu, dia nggak denger, gua nggak denger gitu kan. Di saat genting kayak gini, tiba-tiba itu di kiri kanan kita macan kumbang yang kita lihat tadi itu mengaum dengan keras. Sekarang jumlah mereka nggak 4, tapi kelipatannya. Di sini 4, di sini 4. Mereka ngaum, melompat ke satu titik, terus terdengar seperti suara harimau sedang bertengkar. Nggak tahu lah sekitar berapa menit, itu baru tangan yang tadi nggak kelihatan kita giniin itu baru kelihatan. Terus baru suara air sama suara gemuruh Kawaratu tuh baru kedengeran. Setelah kita jalan 5 menit ke depan, yang tadinya kita jalan tuh nggak nyampe-nyampe, kayak terjebak di dalam sebuah dimensi yang gua sendiri nggak ngerti itu dimensi apa ya. Karena yang gua tahu tuh bener-bener gelap dan dingin, bener-bener nggak ada suara apapun selama kita ada di semacam kabut tipis gelap tadi. Itu bener-bener nggak kedengeran suara apapun, bahkan gua yang saling pegangan tangan ngobrol aja tuh nggak kedengeran ya. Ternyata 5 menit melangkah ke depan, lewatin kali kecil ya, lewatin pinggiran kali kecil, naik ke atas, kita udah sampai ke lapangan. Tahu kan lapangan? Pernah lewat Kawaratu, lewat Cidahu pernah? Yang sebelum ke Kawaratu kan ada lapangan. Nggak taunya kita sampai ke situ ya. Itu cepet banget, padahal waktu jalan tadi kayaknya kita nggak tahu ada di mana. Ketika sampai situ, alhamdulillahnya ada satu tenda. Ya udah, karena ngeliat ada satu tenda, yakinlah itu manusia. Kita bikin tenda, waktu itu tenda pramuka ya, itu nggak jauh dari tendanya dia. Kita bikin ya, itu di sini tau nggak, cuacanya terang benderang, bintang kelihatan ya. Tapi emang ada bekas hujannya betul. Udah istirahat, karena saking stresnya malam itu, gua di dalam tenda sama temen gua nih almarhum nggak pada saling ngomong, cuma diem-dieman aja sambil zikir, sambil selawatan, sampai akhirnya kita tertidur pulas. Yang gue inget juga perasaan gue di sini pas lagi tidur itu, kita nggak ngimpi lah, cuman ketegangan yang dibawa dari peristiwa yang kita alami pada saat sore sampai lepas maghrib ya. Kita lepas dari Kawaratu sampai ke lapangan itu kan normalnya cuma sekitar 15 menit. Ini mungkin gue sekitar 2 jaman lah ngalamin peristiwa yang tadi gue ceritakan itu. Nah, itu mungkin karena bayangan rasa takut lepas dari kejadian itu. Di dalam tidur itu memang gue di dalam tidur itu memang gue mengalami beberapa mimpi, tapi mimpinya gue lupa, nggak begitu inget. Intinya mimpinya itu nggak jauh berbeda dengan apa yang gue alami tadi, karena betul-betul membekas di dalam hati gue. Secara psikis kita terganggu banget pada saat itu, bener-bener udah mulai mendua lah, nerusin apa kagak nih. Baru sampai sini aja udah kayak begini gangguannya kan. Udah nggak tau lah, yang jelas tidur nyenyak. Pagi-pagi bangun masak, karena lapar banget ya, lapar. Kita langsung, satu orang tuh masak mie instan 2, selesai makan. Nah, tenda di sebelah kita tuh udah ada aktivitas. Karena melihat tetangga kita sudah beraktivitas ya, kita samperin ngobrol-ngobrol. Nggak taunya mereka juga anak Jakarta, cuman gua nggak tahu anaknya SMA mana, gua lupa. Ngobrol-ngobrol, mereka tuh ada 5 orang ya. Awalnya sih basa-basi aja, yang penting kagak basi. Ngobrol-ngobrol, naik dari mana, naik kapan gitu kan, dari mana, intinya basa-basi kayak gitu. Terus kira-kira setengah jam sambil ngopi-ngopi baru gue tanyakan situasi. Bang, semalam dengar petir nggak di sini? Gue bilang kayak gitu. Mereka bilang enggak bang, nggak ada petir sama sekali katanya. Kalau hujan bang, hujan kata dia. Hujan mau hujan terus nggak? Enggak, hujannya biasa aja. Lah kan gue kaget. Area lapangan sama Kawaratu mah kan cuma sejengkal, seberapa jauhnya sih? Masa iya mereka nggak dengar suara petir? Sedangkan waktu kita ngalamin kejadian itu suara petir bersahut-sahutan, bukan bersahut-sahutan lagi, berpanggil-panggilan malah. Iya bu, blegar, itu jelas banget ya. Di saat kita di dalam dimensi tadi, yang kedengeran tuh cuma suara petir aja bisa dibilang. Suara yang lain-lain tuh nggak ada yang kedengeran. Ya, kita seperti di dalam suatu tempat yang gelap, itu pohon-pohonnya kayak apa ya? Kayak lu nonton film horor deh, atau dalam lukisan-lukisan horor, ya percis kayak gitu deh.
Jadi begitu kilat nyala itu serem banget, kelihatan itu pohon kayak hidup gitu, jeger. Yang gue heran ketika kita tanya, tidak satu pun dari mereka yang mendengar suara petir. Ini sampai gue pastikan sampai 3 kali nanya. Jadi setelah nanya ini ngobrol-ngobrol yang lain lagi, dari pencinta alam mana bang. Pokoknya basa-basi kira-kira 5 menit gue tanyakan lagi. Sampai 3 kali pertanyaan itu gue ulang. Intinya mereka tidak mendengar suara apapun. Terus gue tanya, karena udah agak akrab ya, sekitar 1 jam nongkrong, gue tanya, bang dengar suara kucing juga nggak? Katanya, kucing apaan? Kucing yang gedean dikit, gue bilang kayak gitu kan. Kata mereka, enggak juga bang, katanya, pokoknya aman-aman aja, kata dia, nggak ada gangguan bang, nggak ada, katanya, pokoknya kita aman-aman, udah gak usah ngomong aneh-aneh lah, kata dia begitu kan. Kata mereka gitu. Gua sama temen gua tentunya bengong mendengar penjelasan dari tetangga camp kita. Udah kita balik ke tenda kita, gua ngobrol nih sama temen gua. Ini pun conversation-nya tidak selengkap di saat peristiwa itu terjadi ya. Kira-kira seperti ini conversation-nya. Begitu di dalam tenda kita nyantai sambil ngopi, gua ngobrol, gua tanya, Blang, itu bocah-bocah nggak ada yang dengar suara kilat, berarti cuma kita doang. Gimana, terusin nggak? Saat itu almarhum temen gue bengong aja. Ini anak tadinya nggak ada takut-takutnya jadi manusia, tapi habis mengalami kejadian tersebut dia banyak diemnya di saat kita lagi ngobrol. Gue di sini banyak nanya sama dia, dia tuh nggak jawab sama sekali, dia cuman iya, terus diem bengong gitu kan sambil minum kopi, rokok. Gue tanya gimana, terusin nggak? Dia nggak bilang iya atau enggak. Ya. Tetapi kayaknya tuh kejadian kemarin tuh pas maghrib itu kayaknya membekas banget di dalam hati temen gua. Sekitar 1 jam kita diem-dieman, ya sesekali ngobrol. Akhirnya temen gua ngomong sama gua, kayaknya feeling gua nggak enak, kata dia gitu kan. Kalau kita terusin kayaknya bahaya. Terus gua bilang iya, kayaknya kita udah kayaknya kita udah disinyalin deh, jangan naik dulu. Toh nih gunung nggak kemana-mana. Gue berdua sama temen gue ngobrol-ngobrol, ngabisin waktu. Gue bilang udahlah daripada kita kesorean turun, buru-buru packing lah, gue bilang kayak gitu. Terus fix nih ya, berarti ke Salak 1 kita tunda. Ya udahlah daripada kita celaka, kata teman gue. Soalnya saat itu kita juga masih miskin pengalaman ya, masih miskin pengalaman, masih miskin ilmu, baik dalam ilmu agama maupun dalam ilmu-ilmu yang lainnya. Karena kesadaran kita akan kejadian yang kita hadapi sehari sebelumnya, kita sepakat untuk tidak melanjutkan pendakian menuju ke puncak Salak 1. Setelah packing beres semuanya, kita pamit sama tetangga, kita langsung bergerak turun. Sepanjang pergerakan turun ini pun alhamdulillah ya, lepas lapangan, lurus ya. Dulu jalurnya tidak seperti sekarang yang langsung dilurusin, enggak, dulu kita nyebrang kali kecil dulu, terus baru ketemu pertigaan Salak, lurus terus ke arah Javanaspa, belok ke kiri baru ke arah puncak Salak. Sedangkan kita pakai jalur lama nih ya, turun langsung ketemu hutan bambu yang becek marecek, sarang lintah ya, itu bener-bener lembab. Sampai 1 jam ke depan baru kita sampai ke jembatan Javanaspa, kita lewat situ. Sempet nih waktu di pertigaan Salak ada nafsu, keburu kali naik gitu kan. Sempet ada omongan kayak gitu gue berdua. Tapi ketika kita ingat lagi kejadian semalam, nyali kita ciut. Udahlah, next time aja kita turun. Ya seperti gue bilang tadi, sekitar 1 jam kita sampai di jembatan Javanaspa. Di jembatan Javanaspa ini istirahat, jalan lagi sampai ke bumi perkemahan tuh, di depan tuh bumi perkemahan Cidahu, jalan lagi sampai ke terminal Cidahu. Itu udah sekitar jam 11 lah. Kita dapat angkot sampai ke Cicurug itu sekitar jam 1-an. Nah keretanya kan sore, jam 3 kalau nggak salah. Udah kita nunggu kereta, dapat kereta kita ke Bogor. Dari Bogor sambung lagi ke stasiun UP, terus nginep di rumah gua. Itulah kira-kira ya pendakian gua pada tahun 1994 yang seyogyanya kita rencanakan menuju puncak Salak 1, akhirnya batal total. Karena apa? Karena kita sadar diri ya,
karena kita juga apa istilahnya mawas diri. Itu gunung nggak kemana-mana, kita nggak paksakan karena sinyalemen yang diberikan itu sudah cukup ya, bahkan bisa dibilang luar biasa. Kita memutuskan untuk next aja lah, dan alhamdulillahnya setahun kemudian kita berhasil dengan gilang gemilang sampai ke Puncak Salak 1, walaupun tidak bersama almarhum temen gua naik sama tim gua yang lain. Itulah kisah gua di Gunung Salak pada tahun 1994, di mana gua harus bertemu dengan hal-hal yang luar biasa, mulai dari merokok madat, ketemu macan kumbang yang memberikan jalan, juga memberikan apa istilah perlindungan. Ya, alhamdulillah kita semua selamat. Begitu sampai di sekolah, ya besokannya tuh hari Senin gue sekolah, tiba-tiba guru matematika gue Pak Uloh tuh marah-marah. Esa, kamu itu kalau sekolah bawa buku, jangan bawa macam-macam. Kan gue bingung kan, bawa apaan? Gue bilang kayak gitu. Itu sampai pelajaran dia selesai, dia sering banget ngomel-ngomel kayak gitu. Setelah pelajaran dia selesai, gue langsung dipanggil ke ruang BP. Nah di ruang BP gue disidang. Katanya apa? Pak Uloh ini kan orang Kulon ya, orang Banten. Jadi dia kayaknya isian gitu kan. Dia tuh marah sama gue, katanya apa? Gue katanya bawa hodam macan 8, macan hitam. Berinding. Iya, ini gue di sekolah nih. Itu guru gue ngomong katanya, Esa kamu kalau sekolah bawa buku, bawa pulpen, gak usah bawa macam-macam. Kamu nantang saya, kata dia. Dalam hati kan gue bingung ya. Pak bawa apaan Pak? Saya bawa buku. Kamu cari masalah sama saya. Dibawa ke BP, di ruang BP itu gue digebrak-gebrak. Itu kiri kanan masih pada ngikutin kamu. Gue bilang, Pak saya nggak tahu Pak. Kamu habis naik gunung? Iya Pak, saya habis naik gunung kemarin. Sama siapa? Sama Yusri Hadi Pak. Ah saya nggak, kan gue sekelas sama si Dablang ya. Ah si Yusri Hadi mah nggak ada apa-apanya katanya. Saya nggak lihat apa-apa. Kamu ini yang kelihatannya ngapain sih kamu mau pamer ilmu? Masih dalam hati gue, buset pamer ilmu dari Hongkong. Gue kata, gue ngeliat juga kagak kan. Nah, guru gue tuh marah-marah. Setelah marah-marah, gue jelasin bahwa gue tuh naik Gunung Salak. Terus gue dipaksa suruh jelasin. Gue jelasin Pak, selama di gunung kita ngalamin kayak gini. Guru gue yang tadinya marah-marah tuh langsung diem dengerin cerita gue serius. Terus dia ngomong, alhamdulillah kalian turun dengan selamat dari Gunung Salak. Besok-besok kalau naik Gunung Salak perbanyak selawatnya, jangan pernah lepas selawat. Setelah itu gue disuruh kembali lagi ke kelas. Kisah ini cukup melekat dalam ingatan gue ya, karena ternyata sampai sekolah gue masih diikuti oleh 8 ekor macan hitam yang gue temui di Gunung Salak. Jadi kemungkinan besar 8 ekor macan hitam ini bukan macan beneran, tetapi entahlah apalah. Karena apa? Karena dia bisa sampai sekolah dan bisa terlihat oleh penglihatan batin guru matematika gua. Kira-kira itulah kisah gua pada tahun 1994. Tapi buat sekarang macannya udah nggak ada kan Bang? Nggak ada, udahlah. Nggak punya hodam-hodaman gua. Gua cuma punya Allah dan Rasulnya. Siapa tahu kan lagi ngobrol tahu-tahu ada macan. Kalau masih ada gua cakar lu. Yang mendingan manis dan cantik Ya, macannya. Manis dan cantik, mama cantik. Tapi Kayak yang gitu. menarik dari cerita ini, ya buat yang mungkin bisa jadi pelajaran nih buat kalian para pendaki yang mungkin ya nantinya nih menghadapi situasi yang sama, terutama kalau memang udah mengalami sinyal-sinyal yang nggak beres, ditambah juga pengalaman dan bekal masih kurang lah, istilahnya itu belum cukup, ya lebih baik balik kanan ya Bang. Betul. Jangan balik maksain, kanan. karena yang tadi udah Bang Ari juga bilang bahwa gunung itu nggak kemana-mana kok. Suatu saat kalian bisa balik lagi, bisa mendaki lagi gitu. Baik, itulah cerita yang udah di-share sama Bang Erasena nih. Dan buat Abang, makasih banyak nih udah terus support channel kita berdampingan, terus mau jadi narasumber di channel ini. Meskipun kita masih dalam tahap belajar, ya seperti yang kalian tahu lah, di kolom komentar juga banyak masukan-masukan. Terima kasih banyak buat advice-nya, udah kasih saran, udah kasih perhatian ke channel ini. Tetap kita akan terus belajar dan berusaha untuk menjadikan channel ini lebih baik lagi, minimal ya bisa jadi hiburan lah buat kalian semua. Untuk itu, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.